Indahnya savana seolah membius mata. Namun siapa sangka di hadapan kami adalah jalur bebatuan yang ekstrim. Mendapat obstacle baru. Jadi ini tinggi sekali bebatuan sampai harus dibantu pakai webbing. Jadi ini kita mulai naik pelan-pelan. Anggi gimana? Aman. Anggi harus fokus untuk memegang webbing, jadi saya bantu. Melewati batuan basah dengan beban di pundak memang tidak mudah. Tali webbing sudah disiapkan oleh pengelola jalur sebagai pengaman sekaligus memudahkan para pendaki melewati jalur ini. Wah, itu barusan kita ngelihat ada burung jalak gunung namanya. Nah, itu dipercaya bagi masyarakat di sini bisa menunjukkan jalan sampai ke puncak. Jalak gunung merupakan sebutan lain dari burung anis gading. Dalam dunia pendakian, burung ini dikenal sebagai sahabat pendaki. Akhirnya kami tiba di Sunrise Camp. Kemunculan pelangi di sisi timur seolah menyambut kedatangan saya dan tim. Anggi! Keren. Keren. Sama ya teman-teman semua. Akhirnya kita sampai juga di Sunrise Camp. Ini adalah pertengahan dari pos 3 ke pos 4, jadi kita memilih camp di sini. Sunrise Camp memiliki area yang mampu menampung kurang lebih 10 tenda. Lokasi ini menjadi camp alternatif saat pos 3 ramai pendaki, khususnya pada akhir pekan dan libur panjang. Menjelang malam, udara semakin dingin menusuk tulang. 8 jam berjalan membuat energi kami benar-benar terkuras. suasana camping sambil makan-makan bersama kayak gini tuh bener-bener menambah kehangatan di dalamnya. Jadi kita bisa tidur dengan nyenyak nantinya, ya nggak Pak? Tidur nyenyak dan besok pagi bisa lanjut summit dengan badan lebih fresh dan semangat juga pastinya. Malam semakin larut, kami harus beristirahat untuk perjalanan esok hari. Perjalanan hari pertama kami nggak langsung ke puncak, tapi mau ke kawah Gunung Sumbing. Perjalanan kami menuju kawah akan menempuh jarak lebih dari 2 km. Sedikit lebih jauh dibandingkan jarak kawah menuju ke puncak sejati. Untuk menuju kawah, jalannya ternyata cukup ekstrim karena berpasir. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jalur turunan dengan batuan terjal sudah menunggu kami. Kalau kawah matinya di sini namanya apa, Pak? Itu Segoro Winihan. Segoro? Kewinihan. Penyilihan. Kewinihan. Kewinihan. Kawasan dengan hamparan savana luas ini dikelilingi oleh megahnya puncak Sumbing yang memukau. Banyak yang numpuk-numpukin batuan kapur. Itu pertanda kalau Orang itu pernah berkunjung di sini. Entah siapa yang memulai, kebiasaan para pendaki akan singgah untuk membuat tumpukan batu di kawasan ini. nggak mau kalah sama yang lainnya, kita juga mau numpukin batu.
Aroma belerang sudah mulai tercium. Suara gemuruh kawah aktif juga terdengar samar di telinga saya. Mulai berasa juga Capek. aroma belerangnya. Benar-benar karena kawahnya ada nggak terlalu jauh lah dari jarak kita, tapi ini masih di jarak yang aman, jadi santai. Gunung Sumbing merupakan salah satu gunung aktif di Jawa Tengah. Kami tidak bisa berlama-lama berada di area ini, karena saat malam dan cuaca buruk tidak menutup kemungkinan akan muncul gas beracun. Jalur yang kami tempuh benar-benar menguras energi saya. Tadi kita udah naik ke puncak, turun ke kawah, sekarang naik lagi. Perjuangan demi 21 tahun di Japet Malang. Perjalanan kami kembali ke camp masih panjang. Saat perbekalan habis, banyak tumbuhan di gunung yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya ini nih, tumbuhan cantigi. Ada bagian buahnya yang bisa kita makan dan juga pucuk daunnya. Itu untuk menjaga stamina dan juga supaya nggak gampang haus. Cantigi cukup dikenal bagi para pendaki. Biasa dimanfaatkan sebagai makanan alternatif yang mudah didapatkan. Di wilayah Sumbing, kami bisa menjumpai tanaman berperawakan kerdil ini di jalur pos 4 menuju ke puncak maupun ke kawah. Seperti kayak daun jambu. Jadi kalau lagi mendaki nggak usah khawatir, karena ada cantigi. Bisa jadi cemilan saat perjalanan mendaki. Sambil yang lain bersiap-siap di Sunrise Camp, tempat kita nge-camp. Nah ini kami mau mencari bahan makanan yang bisa untuk kita masak. Jadi salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan adalah pakis. Nah pas banget nih di sebelah sini banyak pakis yang masih muda-muda. Pakis menjadi salah satu sayuran alternatif yang mudah ditemui di wilayah pegunungan. Pakis muda itu diambil bagian ujung-ujungnya seperti ini nih. Pakis masuk ke dalam tanaman paku-pakuan yang hidup di daerah pegunungan maupun di hutan tropis. Pak, selain pakis, apalagi nih yang kira-kira bisa kita manfaatkan di sekitar sini? Mandingan. Mandingan. Tapi kita cari yang tempat lain karena ini kering-kering ya. Oke. Nah, ini dia nih, pohon mandingan atau sering disebut juga petai Cina hutan. Itu yang kita ambil tuh yang masih hijau-hijau. Sepanjang jalur Sumbing, tanaman mandingan banyak ditemui, terutama sekitar pos 3 hingga pos 4. Mandingan atau petai Cina hutan itu kalau dari ukuran kecil-kecil, cuma kayaknya isinya lebih gendut-gendut deh. Nih, kita lihat dalamnya ya. Cobain, bedain sama petai biasa. Lebih gemuk. Nggak, dia tuh apa? Sebenarnya ada manisnya, ada pahitnya juga. Rasanya menarik sih, cuma aromanya Lebih berasa ya. wah, aromanya berasa banget nih. Langsung menyebar di seluruh mulut. Untuk mengisi perut kali ini, jadi pakis sama mandingannya mau ditumis. Mengolah bahan-bahan sederhana seperti ini bisa terasa istimewa saat di gunung. Wah, mantap ya. Wow, kali ini masih enak sekali ya. Dalam pendakian, kebersamaan menjadi hal utama dalam tim. Termasuk makan bersama tim, menjadi obat lelah setelah seharian bertualang.
Kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar, bisa juga membawa perbekalan sendiri. Makanya nih, ada berbagai jenis makanan. Jadi variatif. Yang penting cukup untuk isi energi untuk nanti kita ke puncak. Tepat jam 3 pagi, kami tim Jejak Petualang bersiap untuk naik ke puncak Gunung Sumbing. Tentunya untuk membentangkan bendera 21 tahun Jejak Petualang. Perjalanan yang akan kita tempuh itu sekitar 3 jam. Perjalanan summit dari Sunrise Camp akan melewati pos 4 sejauh 800 meter. Namun, mendaki di kegelapan dan cuaca yang dingin membuat langkah kami terasa berat. Butuh fokus, ketenangan, dan juga jangan lupa headlamp. Cahaya lampu terlihat samar di antara kegelapan, menandakan banyak pendaki lain yang akan summit pagi ini. Menuju puncak Gunung Sumbing, nggak ada ampun. Benar-benar lelah. Jalur dari Sunrise Camp menuju summit menjadi jalur paling sulit dari keseluruhan jalur yang telah kami lewati. Adanya banyak cabang juga membuat kami harus jeli dalam memilih jalur menuju puncak. Yang bikin sulit ternyata kita itu udah berada di kemiringan 45 derajat. Miring, gelap, obstacle-nya juga tanah-tanah berbatu, jadi semakin sulit. Tapi kita balik lagi, kita harus semangat demi 21 tahun Jejak Petualang. Semburat cahaya kemerahan sudah muncul dari sisi timur. Tandanya matahari akan segera terbit. Langkah yang dari tadi dipijak itu cuma 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Emang benar-benar sangat melelahkan untuk mencapai puncak. Kelihatan ada lampu-lampu tuh di atas sana. Masih jauh. Di tengah perjalanan, saya dan tim memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya sunrise pagi ini. Puncak udah kelihatan di atas sana, tapi kami nggak mau kelewatan momen sunrise yang indah sekali. Ada lautan awan, ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Dari kejauhan, hamparan lautan awan bak permadani menyelimuti beberapa gunung di hadapan kami. Gunung Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo seolah memberikan semangat untuk menyelesaikan perjalanan ekspedisi kali ini.